Anak saya nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi sekarang kuliahnya buku teksnya bahasa Inggris. Ya, dan bagus pula nilainya, alhamdulillah. Saya pun awalnya jujur sebagai manusia, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, istri saya juga agak ya wajar khawatir, saya manusiawi ya, khawatir bisa nggak dia anak ini ngikutinnya. Ini jadi kalau ini benar nggak bisa ngikutin, ternyata UN-nya nilainya bagus semua, terus di kampus pun outstanding ya, dapat piagam penghargaan dari kampus ya, tiap semester kan nilainya outstanding terus selama 3 semester berturut-turut. Jadi memang Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau ada pemikiran seperti itu wajar. Karena saya pun dulu begitu juga. Tapi saya percaya saja, saya percaya janji Allah itu pasti. Saya hanya ingin buktikan, benar nggak sih bahwa janji Allah itu pasti. Saya ingin buktikan kepada diri saya sendiri, saya tidak ingin buktikan kepada siapapun. Saya ingin buktikan kepada diri saya, benar nggak? Ternyata benar ternyata. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu rasa khawatir, contoh sudah banyak, sudah ada ya. Jadi kemampuan pendidikan akademik itu bukan nggak penting, penting. Cuman memang dasarnya dulu itu memang harus dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gita Indrawan. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Batam. Kebetulan anak saya adalah alumni angkatan pertama di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Namanya adalah Ryoga Fairuz Syawal Insandika Indrawan. Sekarang sedang menempuh pendidikan di University Teknologi Malaysia di kampus Kuala Lumpur di jurusan Computer Science. Alasan saya menyekolahkan Ananda di rumah tahfiz karena memang pengalaman saya, karena saya kebetulan saya dosen, pengalaman pribadi juga, perjalanan hidup juga. Jadi memang saya lihat kalau pendidikan akademik ini tidak pernah ada kata terlambat. Artinya memang kita bisa pelajari ini kapan. Tapi kalau mengenal Allah, mengenal Nabi, belajar Quran, itu memang harus sejak dini. Jadi memang saya pikir semakin awal itu semakin bagus itu dia belajar Quran agar dia lebih mengenal Allah, mencintai Rasulullah. Nanti kalau memang Quran sudah selesai, dia bisa belajar akademik, itu bisa menyusul. Ya, 1000% setuju. Karena agama adalah fondasi untuk semua hal dalam kehidupan. Anak kita bisa menjadi apapun yang dia cita-citakannya. Dia bisa pergi terbang setinggi apapun meraih cita-citanya. Tapi dengan fondasi yang kuat, dengan dasar agama yang kuat, yang bagus, insya Allah jalannya akan selamat dalam dia meraih cita-citanya. Jadi dalam hidup ini fondasinya disiapkan dulu. Ya. Apapun harus ada fondasinya gitu. Ya, baik itu apalagi rumah, apalagi bangunan harus ada fondasi. Tanpa fondasi itu akan rubuh, akan hancur. Dan dalam kehidupan fondasi agama adalah nomor 1. Ya. Bukan. Sayangnya bukan. Meskipun saya berharap, tapi Allah titipkan saya bukan di keluarga yang berasal dari keluarga pesantren. Meskipun punya pendidikan agama yang bagus, agama Islam yang ketat, tapi bukan di pesantren. Jadi karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan, jadi tapi yang namanya sholat, ya harus sholat, ya mengaji, ya belajar mengaji, tapi hanya sebatas itu. Tapi apa yang dibalik itu, kenapa harus seperti itu mungkin nggak sampai. Ya. Tapi itu karena memang zaman sekarang ini informasi mudah didapat, mudah kita peroleh dengan internet, dengan apa. Jadi sangat mudah untuk kita mencari sumber-sumber informasi yang bisa kita percaya, yang terpercaya dan kredibel terkait dengan pendidikan. Ya. Karena memang sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan itu
yang terbaik itu adalah suri tauladan. Kita ingin anak kita bisa mengaji, kalau kita nggak ngaji, nggak bisa. Kita suruh anak kita sholat, kalau kita nggak sholat, nggak mungkin. Jadi, pendidikan terbaik itu adalah suri tauladan. Dan satu suri tauladan lebih berharga daripada 1.000.000 kata-kata. Menjadi penghafal Quran, kemauan Ananda, cuman itu stimulus dari kami sebagai orang tua. Jadi memang Allah, ini juga sebenarnya rencana Allah. Allah punya mahakarya, rencana yang maha sempurna. Kami hanya memberikan trigger, pemicu, karena belajar Quran ini nggak bisa dipaksa. Apalagi menghafal Quran itu nggak bisa dipaksa. Jadi dia harus muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Harus dari hatinya sendiri, dari kalbunya sendiri itu belajar Quran. Karena dia beda dengan belajar matematika, belajar sains. Kita bisa paksa anak kita belajar matematika dan dia bisa dapat nilai 10 meskipun belajar karena paksaan. Tapi kalau Quran nggak bisa. Untuk jadi dia harus dari hati dia, dari lubuk hati dia. Jadi memang kita sebagai orang tua hanya men-trigger, memicu agar anak ini tertarik, berminat untuk belajar menghafal Quran. Ya. Bagaimana caranya dia tertarik? Ya, setiap orang tua punya trik yang berbeda-beda, caranya masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya. Kebetulan Allah juga mudahkan kami, ya, untuk mendorong anak-anak kami belajar Quran. Alhamdulillah, saya punya anak 3, umur 20 tahun, dia sudah hafiz Quran. Umur 18 tahun ini udah hafiz Quran juga 30 juz. Dan alhamdulillah yang ketiga itu baru umur 5 tahun baru mulai untuk membaca huruf hijaiyah. Tapi paling tidak semua artinya begini. Artinya semua anak bisa baca Quran tergantung bagaimana kita treatment orang tua, mentreatment. Karena sekali lagi saya katakan belajar Quran itu tidak bisa dipaksa. Memang orang tua ingin anaknya belajar Quran, itu hal yang bagus. Tapi bagaimana cara agar anak itu juga mau dan senang. Bukan hanya sekedar mau, karena kalau hanya sekedar mau nanti nggak awet ya. Hanya angin-anginan, ini bosanan. Tapi mau dan senang menghafal Quran. Jadi ini mungkin itu yang harus kita cari tahu dulu. Sebelum kita masuk kepada program tahfiznya. Jadi sebelum masuk ke program tahfiznya, kita mencari tahu cara dulu bagaimana agar anak-anak kita itu mau dan senang belajar menghafal Quran. Karena kalau kita udah ketemu caranya, nah insya Allah kedepannya akan lebih mudah untuk kita arahkan dia untuk tetap di Quran. Anak saya yang besar juga, sampai sekarang dia di kampus UTM, dia masih ikut program murojaah. Saya nggak suruh dia ikut, ide dia sendiri. Saya kaget juga pas kemarin pulang, abang ikut program murojaah di Islamic Center UTM Malaysia. Kaget saya, surprise. Siapa yang suruh? Gak ada yang suruh, abang sendiri ide. Karena dia udah tumbuh kesadaran dari diri dia. Jadi, insya Allah kalau anak kita sudah sadar, udah paham, sudah memang dia menyenangi Quran, insya Allah dia ke depan akan terbuka. Dan percayalah sama saya, anak hafiz Quran ini ada ustadz yang mengatakan kepada saya, jadi anak-anak hafiz Quran ini rezeki sudah Allah jamin gitu ya. Jadi gak usah khawatir dengan rezekinya. Jadi kalau anaknya belum bekerja pasti rezekinya orang tua. Jadi apa bahasanya itu dosa kayak orang kerja rodi gitu. Kalau kerja ya kerja karena perintah Allah, perintahkan kerja, kita kerja gitu, mencari nafkah. Tapi karena kita punya anak hafiz Quran, insyaallah Allah jamin rezeki kita karena asbab anak-anak kita yang menghafal Quran. Jadi memang unik, ya, berbeda belajar menghafal Quran dengan belajar akademik, Bapak Ibu sekalian. Pendidikan saya yang sudah selesai, pendidikan akademik saya sudah tuntas, sudah selesai. Jadi saya melihat memang agak berbeda belajar Quran ini, nggak bisa dipaksa. Kalau belajar ekonomi, belajar sains teknologi, walaupun nggak suka dipaksa bisa juga dapat nilai bagus. Tapi kalau Quran ini dipaksa dia nggak jadi, dia harus dari dalam diri dia. Nah, yang paling penting sebelum memasukkan anaknya ke sekolah tahfiz atau pondok tahfiz adalah bagaimana cara kita untuk membuat anak kita ini mau dan senang.
untuk menghafal Quran. Jadi itu akan membuat dia istiqomah atau konsisten terus untuk menghafal Quran, karena ini bukan lari sprinter. Dia nggak ngejar finish 100 meter. Ini larinya lari estafet. Jadi larinya panjang, ini maraton. Jadi butuh stamina, butuh tenaga, butuh daya tahan yang lama, yang panjang. Nah, itu harus dari anaknya. Nggak bisa kita tarik anak kita untuk kita masuk ke pondok karena kita berharap anak kita jadi hafiz Quran gitu. Itu tidak salah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita men-trigger ya keinginan itu agar muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Saya bukan hanya setuju, saya malah salah satu pendukung utama dari pemikiran itu. Karena itu sudah saya buktikan. Jadi hipotesis saya sudah menjadi tesis dan valid. Jadi alhamdulillah saya punya dua-duanya hafiz Quran 30 juz. Insya Allah mereka menempuh cita-cita mereka dengan jalan mereka masing-masing. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu. Jadi saya pernah ada di Malaysia itu, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dia punya algoritma. Makanya kenapa ada orang bilang, dulu orang bilang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kita semua pernah mendengar bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Intinya sumber ilmu pengetahuan itu intinya ternyata Al-Quran itu punya algoritma, di mana algoritma itu adalah kuncinya ilmu pengetahuan. Jadi ketika seorang anak hafiz belajar sains, dia belajar juga seperti anak-anak teman-teman yang lain. Tapi kecepatan belajar dia itu beda dengan anak-anak konvensional, anak-anak umum. Oke, dia belajar matematika juga. Tapi kecepatan dia memahami matematika itu berkali lipat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Quran yang 30 juz saja dia hafal, apalagi hanya sekedar matematika, hanya sekedar sains, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Malah saya dikasih tahu sama lucu juga kalau kita melihat dikasih tahu oleh teman saya, karena orang tua ingin sekali anaknya hafiz Quran sampai anaknya ditarik-tarik, dipaksa-paksa gitu. Ya, bilang salah sih nggak salah, cuman nanti hasilnya nggak maksimal gitu, nggak jadi dia nggak jadi. Jadi yang paling bagus adalah memunculkan rasa dorongan dari dalam diri anak itu sendiri gitu loh, agar anak ini memang mau dan senang untuk menghafal Quran. Cara yang pertama adalah tadi mungkin menjelaskan keutamaan seorang penghafal Quran, apa manfaatnya, ya, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada dia dan keluarganya, seperti itu. Apa hak-hak istimewa dia nanti di akhirat, ya. Timbulkan rasa-rasa kasihan dia ke orang tua, ya. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin bisa membangkitkan minat anak untuk menghafal Quran, walaupun awalnya motivasinya karena sayang orang tua, kasihan awalnya. Dan karena iming-iming juga, karena saya waktu itu anak saya kalau 30 juz saya belikan hadiah, ya, saya kasih suatu hadiah apa gitu, ya, saya iming-imingi. Mungkin awalnya karena iming-iming nggak apa-apa, ya, tapi lama-lama dia terbiasa akhirnya buat diri dia sendiri gitu. Akhirnya sekarang, karena Bapak Ibu sekarang kalau ketika kita punya anak hafiz Quran, alhamdulillah, karena penjagaan kita terbatas. Anak saya dua-duanya di Malaysia, satu di Kuala Lumpur, satu lagi di Johor. Penjagaan kita terbatas, tapi dengan Quran di kepala mereka dan hati mereka, Quran yang menjaga mereka gitu loh. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lihat, mereka sadar apa yang harus mereka dengar, mereka tahu apa yang mereka harus bicarakan. Karena kalau mereka nggak perhatikan itu, mereka akan kehilangan beberapa juz, beberapa surat, tergantung berat ringannya masalah maksiat yang mereka tanpa sengaja, walaupun tanpa sengaja, ya. Jadi alhamdulillah kita nggak usah khawatir kalau kita punya anak hafiz itu, ya Quran yang akan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Ya pasti, alhamdulillah. Anak saya nggak pernah SMP SMA, Mbak Ade. Jadi lulus SD di Batam, sebuah SDIT di Batam, saya masukkan ke Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Qadarullah, saat itu Baitul Hikmah belum punya program syahadah.
Jadi kami terpaksa kirim anak kami ke Malaysia yang dekat, karena setelah 30 juz. 30 juznya di Baitul Hikmah dalam waktu setahun 3 bulan. Jadi dari 30 juznya, modal dari SD-nya tuh 2 juz. 2 juz karena berat, ada akademik, ada sains, ada bahasa Inggris. Kurikulum itu kan memang berat. Konten itu berat, jadi gak maksimal Qur'annya. Pada anak ini ada bakat Qur'an. Jadi dia selesai, dapat modal 2 juz. Modal 2 juz itu lah buat tes di Baitul Hikmah. Surat An-Naba waktu itu masalah tesnya. Ikutlah daftar di Baitul Hikmah. Sekali lagi juga semua karena izin Allah. Bukan karena anak saya hebat, atau saya yang pandai dan istri pandai mendidik anak. Enggak, semua karena Allah mudahkan. Alhamdulillah anak saya dari berarti 30 juz masuk di Johor untuk ambil sahadahnya. Selesai dia mutkin, selesai dapat mutkin 8 bulan mutkin dia selesai. Karena dia nggak ada akademik, jadi dia harus pindah, karena pondoknya di Johor itu hanya belajar Quran dan hadis saja, belajar bahasa Arab, nggak ada akademik. Sedangkan anak saya ini dia agak unik, dia mau kuliahnya bukan jurusan agama pula gitu ya. Jadi dia mengambil sains, teknologi. Jadi akhirnya saya pindahkan ke negara bagian lain di Selangor sana, ada sebuah pondok Smart Hafiz. Jadi itu untuk anak-anak hafiz yang mau ngambil ijazah untuk kuliah. Jadi mereka hanya belajar yang akan di UN-kan saja. Di drill selama setahun. Anak saya udah terlambat karena udah COVID. Jadi COVID itu membuat anak saya terlambat 5 bulan. Orang udah mulai Januari, anak saya baru masuk bulan Mei. Terlambat masuk program itu. Tapi diterima masuk. Hanya anak saya mesti ngejar ketinggalannya yang 5 bulan itu sendiri dia. Temannya istirahat, dia ngulang lagi pelajaran tuh. Apa yang dia nggak dapat, tanya temannya apa. Alhamdulillah, qadarullah, karena izin Allah, nilainya walaupun tidak pernah belajar matematika, selama dapat A dia UN-nya. Sainsnya A juga. Jadi dapat nilai-nilai yang bagus, akhirnya bisa lolos di Universitas Teknologi Malaysia di jurusan Komputer Science yang memang mungkin paling favorit saat ini. Ya, di Indonesia pun favorit, di Malaysia pun favorit. Jadi memang kalau Bapak Ibu gak usah khawatir kalau anak-anak masalah pendidikan akademik itu dia nggak kemana gitu, ya nggak kemana. Ketika kita punya anak Quran, hafiz Quran, kecepatan dia belajar akan lebih cepat dibandingkan anak-anak umum. Ya. Jadi algoritma Quran itu yang di kepala dia itu memudahkan dia untuk membuka kunci ilmu pengetahuan yang lain. Apakah itu sains? Bapak Ibu bisa bayangkan, ya anak saya nggak pernah SMP, SMA. Anak saya nggak pernah belajar bahasa Inggris di SMP, SMA, sains pun nggak pernah, hanya Quran aja hari-harinya. Nah, udah selesai itu, di ujungnya baru dia belajar selama 8 dan sampai setahun juga itu dia belajar akademik itu untuk ngambil UN di Malaysia, UN di Malaysia ya maksudnya, untuk bisa kuliah. Karena kan kuliah harus kampus, universitas pasti minta ijazah formal gitu. Nah, ijazah formal itu nggak bisa disediakan oleh pondoknya di Johor. Nah, karena dia ngambil di situ, alhamdulillah nilainya bagus. Nah, lolos bisa diterima di UTM. Nah, sekarang di jurusan paling favorit lagi di UTM, di kampus Kuala Lumpur. Jadi memang ketakutan kita tuh nggak sebenarnya karena keraguan kita sebenarnya. Jujur saja, saya pun sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup kita menjadi susah karena keraguan kita sebenarnya. Padahal Allah pasti innaka la tuhliful mi'ad, janji Allah nggak pernah mengingkari janji. Ya. Jadi cuman kita yang ragu gitu. Akhirnya hidup kita jadi rumit karena keraguan kita. Kalau kita berpegang kepada Quran, kepada hadis, hidup kita akan mudah. Tapi karena kita ragu akan benar nggak sih? Jelas nggak sih urusannya? Pertolongan Allah pasti nggak sih? Akhirnya kita jadi rumit sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dulu banyak juga, mungkin nggak langsung ke saya, tapi mungkin di belakang saya, apalah ini ya, anaknya bukan dikirim ke sekolah, teman-teman anak saya kirimnya ke SMP favorit, ya saya nggak perlu sebut ke SMP-nya lah, SMA favorit di Batam. Anak saya malah dikirim ke Pondok Tahfiz belajar Quran hari-harinya, nggak ada urusan lain, ngapal Quran aja, duduk bersila hafal Quran aja di masjid, di Pondok Tahfiznya itu aja kerjanya. Sampai dia bilang mau jadi apa? Mau jadi penjaga masjid kan, mau marbot itu apa? Saya bilang susah. Mau cerita ke orang itu susah kan, karena takutnya visi berbeda, cara berpikir berbeda. Jadi, sekarang
udah insya Allah sudah kelihatan bentuknya, baru kita bisa, oh seperti ini loh, maksudnya seperti itu. Nah, suara-suara itu alhamdulillah sekarang sudah tidak terdengar lagi, dan saya yakin juga terbukalah pikiran itu, terbuka. Mudah-mudahan dengan ini banyak orang juga yang termotivasi untuk memotivasi anak-anaknya untuk belajar menghafal Quran. Ya, karena memang benar yang dikatakan orang tua, mungkin kita pernah mendengar dari ustaz mengatakan Quran itu sumber ilmu pengetahuan, Quran itu sumbernya ilmu pengetahuan. Tapi kita seperti apa sumber ilmu pengetahuan itu, seperti apa sumber ilmu pengetahuan? Ternyata Al-Quran itu punya algoritma. Algoritma itulah kuncinya yang memudahkan anak belajar apapun di dunia ini. Saya katakan, malah kita ingat bahwa saya pernah diskusi sama ustadz anak saya di Malaysia. Lucu, orang-orang hari ini ingin anaknya jadi engineer, jadi dokter, ya. Tapi mereka jauhkan anak-anak dari Quran. Padahal Ibnu Sina, ya, itu hafiz Quran. Al-Jabar itu hafiz Quran, menemukan matematika. Muhammad Al-Fatih pada umur 19 tahun menaklukkan Konstantinopel, dia hafiz Quran. Lucu, kita ingin anak kita menaklukkan dunia, tapi dia jauh dari Quran. Kan aneh. Jadi mungkin sudah saatnya kita berpikir kembali kepada Quran. Karena tadi saya bilang, ketika anak saya juga nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi sekarang kuliahnya buku teksnya bahasa Inggris. Ya. Dan bagus pula nilainya, alhamdulillah. Saya pun awalnya jujur sebagai manusia, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, istri saya juga agak, ya wajar khawatir, manusiawi ya, khawatir bisa nggak dia anak ini ngikutinnya. Ini jadi kalau ini benar nggak bisa ngikutin? Ternyata UN-nya nilainya bagus semua, terus di kampus pun outstanding ya, dapat piagam penghargaan dari kampus ya, tiap semester kan nilainya outstanding terus selama 3 semester berturut-turut. Jadi memang Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau ada pemikiran seperti itu wajar. Karena saya pun dulu begitu juga. Tapi saya percaya saja, saya percaya janji Allah itu pasti. Saya hanya ingin buktikan, benar nggak sih bahwa janji Allah itu pasti. Saya ingin buktikan kepada diri saya sendiri, saya tidak ingin buktikan kepada siapapun. Saya ingin buktikan kepada diri saya, benar nggak? Ternyata benar ternyata. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu rasa khawatir, contoh sudah banyak, sudah ada ya. Jadi kemampuan pendidikan akademik itu bukan nggak penting. Cuman memang dasarnya dulu itu memang harus dari Quran. Nah, ilmu pengetahuan itu bersumber dari Quran. Nanti contohnya saya sama anak-anak saya juga, saya nggak pernah paksa dia mau jadi apapun, mau jadi dokter bedah kah, mau jadi engineer kah, mau jadi apa. Malah anak saya nomor 2 nih, insya Allah dia milih jalur agak beda sama abangnya. Dia mau ngambil kuliah fikih. Saya bilang nggak apa-apa, kan hebat. Jadi profesor dokter bilang fikih kan, cuma gitu, nggak apa-apa. Nah, jadi karena Allah itu kasih anak ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi percayalah, semua anak dikasih kelebihan untuk menghafal Quran tanpa terkecuali. Bahkan yang cacat pun bisa menghafal Quran, apalagi yang normal. Jadi artinya nggak ada, ketika kita menghafal Quran itu nggak ada istilah tak mampu, tak bisa. Cuma mungkin treatment kita sebagai orang tua yang belum pas. Nah, belum ketemu polanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita semua sudah ketemu polanya, men-trigger anak ini mau dan senang dia belajar Quran, menghafal Quran, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Ya. Saya sebagai pribadi dan mewakili keluarga saya, keluarga besar saya, ya, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Denny, keluarga, kepada pihak manajemen Baitul Hikmah Harun Rasyid, ya, Asatis, ya, Dewan Asatis, Ustazah yang ada di Baitul Hikmah Harun Rasyid, karena dedikasinya, karena upayanya, sehingga anak kami bisa seperti hari ini. Karena nggak ada yang instan, nggak ada yang, karena hidup ini kan bukan seperti sulap, dia ada proses. Nah, alhamdulillah anak kami melalui proses itu di Baitul Hikmah. Dan kami besar hati, kami berbangga hati, anak kami menjadi alumni pertama di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Sehingga hari ini sekarang anak kami bisa menempuh pendidikan tinggi di Universitas Teknologi Malaysia, ya, di mana orang Malaysia pun susah juga gitu masuk situ gitu ya. Jadi anak saya kami bisa di situ, alhamdulillah Allah mudahkan asbab
salah satu asbabnya karena dia menghafal Quran di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak buat Ustadz, Ustazah, buat Pak Denny, sekeluarga, terima kasih banyak dari kami sekeluarga. Insya Allah dedikasi yang diberikan, upaya yang diberikan, dibalas Allah dengan berlipat ganda kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, Bapak Ibu jangan ragu ya untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok tahfiz untuk belajar Quran. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang memang anaknya sudah senang Quran. Ya, Insya Allah anak-anak Quran dijamin hidupnya, orang tuanya di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.